Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa isi baiatnya? Kita doakan semoga Al Ustadz Hanan At-Taqi selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang isi baiatnya, silahkan teman-teman untuk bisa merasakan sendiri. Tentu saja ada yang bahagia, ada yang senang, ada yang kagum, ada yang bertanya-tanya dengan penuh keheranan dan lain sebagainya. Semua memiliki hak untuk merasakannya. Namun teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang isi baiatnya Al-Ustadz terhadap ormas tersebut. Namun mari kita tengok sejenak isi baiat yang terjadi pada masa awal perjuangan Rasulullah SAW. Sebenarnya juga tidak awal, karena sudah melalui 10 atau 11 atau bahkan 12 kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni baiat Al-Aqobah. Apa isi baiat Al-Aqobah itu teman-teman? Cukup menarik teman-teman untuk kita simak kembali, untuk kita ambil faidahnya. Namun sebelum kita mengetahui atau mempelajari baiat Al-Aqobah, isinya tersebut, alangkah baiknya kita kenal dulu dengan orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah SAW pada baiat Al-Aqobah pertama, karena ada baiat Al-Aqobah kedua. Kali ini kita akan bahas yang pertama teman-teman. Siapa saja sahabat Ansor ini? Sahabat Madinah yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Awalnya adalah ada 6 orang teman-teman sekalian. Kemudian setelah 6 orang itu pulang, kemudian mereka mengajak saudaranya, keluarganya, ataupun juga kerabatnya, juga teman-temannya, sehingga terkumpullah 12 orang untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW. Yang pertama adalah As'ad bin Zurarah. Kedua, Auf bin Al-Haris bin Rifah. Ketiga, Rafi' bin Malik bin Ajlan. Yang keempat, Qutbah bin Amir bin Hanidah. Yang kelima, Uqbah bin Amir bin Nabi. Yang keenam, Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Nah, Jabir bin Abdullah ini bertemu dengan Rasulullah SAW pertama, namun di rombongan kedua beliau tidak ikut serta. Kemudian ada Mu'ad bin Al-Haris bin Rifa'ah. Kemudian Zakwan bin Abdul Qais bin Khaldah. Nah, Zakwan bin Abdul Qais ini orang Madinah, setelah baiat kemudian tinggal di Mekah teman-teman sekalian, dan kemudian pindah ke Madinah bersama dengan sahabat-sahabat Makkah, sehingga Zakwan bin Abdul Qais ini disebut Muhajirin, juga disebut Ansor, ya. Kemudian ada lagi Ubadah bin Asamid bin Qais. Kemudian ke-10 Yazid bin Salabah. Nah, 10 sahabat Ansor ini dari Madinah ini adalah dari suku Khazraj. Kemudian ada 2 lagi dari suku atau Bani Aus, yakni Abdul Haitham bin At-Tayhan dan Waimir bin Malik. Nah, kita ketahui bersama di antara sebabnya mereka menerima risalah Nabi dan berbaiat kepada Nabi SAW adalah karena sudah lama, hampir 120 tahun, 2 kabilah ini saling berperang, sehingga para pemimpinnya sudah banyak yang tewas, sehingga mereka mencari figur baru yang ternyata memiliki kesamaan yang diinginkan, yakni Rasulullah SAW dengan membawa risalah yang benar. Nah, teman-teman sekalian, apa isi baiatnya? Nah, kita saksikan bersama. Kita bisa buka di hadis riwayat Bukhari nomor 18 dan hadis riwayat Muslim nomor 1709. Ya, diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Jadi Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ini adalah di antara yang ikut di dalam baiat Al-Aqobah pertama. Nah, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang dikelilingi oleh sahabat-sahabat Ansor yang tadi sudah kita sebutkan. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Kemarilah dan berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian sendiri, tidak berbuat dusta yang kalian ada-adakan sendiri, tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik,
Barang siapa di antara kalian menepatinya, maka pahalanya ada pada Allah. Barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu, lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah Allah. Jika menghendaki, Allah menyiksanya, dan jika menghendaki, Allah mengampuninya. Lalu kami pun berbaiat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu teman-teman isi dari baiat al-aqabah pertama. Setidaknya bisa kita tarik 2 atau 3 faedahnya teman-teman sekalian, atau pelajaran yang kita bisa ambil. Pertama teman-teman sekalian, ternyata baiat ini, baiat al-aqabah pertama ini adalah dimulai dengan Rasulullah SAW mengatakan ataupun bersabda, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya bahwa untuk setia, bersumpah setia untuk mentauhidkan Allah di dalam setiap ibadah dan meninggalkan, membuang jauh-jauh kesyirikan, segala bentuk praktek kesyirikan ditinggalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman teman-teman ya di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada sesembahan yang patut untuk disembah dengan benar, tidak ada yang patut untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya aku, hanya Allah, maka sembahlah aku, maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inti dari baiat ini didasari adalah dengan mentauhidkan Allah dalam setiap ibadah, dengan menjauhkan, meninggalkan, membuang jauh-jauh segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, Nabi mengatakan, yakni tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik. Ternyata Nabi pun mengatakan tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik. Artinya teman-teman sekalian, di dalam baiat adalah untuk setia kepada Rasulullah SAW dalam perkara yang baik, meskipun di dalam perjalanan kehidupan Nabi SAW adalah kebaikan. Artinya jika seorang berbaiat kepada pemimpin ataupun pada teman-teman, kelompok ataupun partai ataupun ormas ataupun golongan ataupun organisasi, adalah tidak mendurhakai dalam kebaikan. Namun ketika di dalam keburukan, di dalam kedustaan, di dalam kemaksiatan ataupun di dalam dosa yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak untuk diikuti. Kurang lebihnya seperti itu ya. Sehingga setianya adalah setia di dalam naungan Islam, setianya dalam kebaikan Islam. Dan kemudian tidak lupa juga dua suku ataupun dua kabilah Khazraj dan Bani Aus ini, mereka menjadi rukun setelah di dalam tali keislaman. Mereka menjadi bersatu di dalam tali keislaman, bukan di dalam tali kelompoknya ataupun bukan di dalam tali golongannya. Bahkan Ansor dan Muhajirin, mereka bersama bersatu dalam tali Islam.